awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. 18 SMK 9. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ini Bapak tampilkan kegiatan pagi hari tadi di kegiatan di SMK Negeri 9 Garut, mengawali proses pembelajaran setiap harinya. Kita senantiasa diawali dengan sholat duha bersama-sama di lapangan SMK Negeri 9 Garut. Silakan mungkin Kang Arman bisa disiapkan dulu teman-temannya. Oke, semuanya teman-teman saya. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Ya Rabb, qasadtuka wa antal karim, da'awtuka wa antal azim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anda ya. Mudah-mudahan dengan lantunan doa tadi kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh SWT dan tentunya senantiasa dilindungi oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Untuk meningkatkan jiwa nasionalis, kita simak dan kita hayati terlebih dahulu lagu nasional. Negara ini mungkin amanat dari Allah SWT yang harus kita jaga. Jangan sampai negara ini, NKRI ini atau Ibu Pertiwi ini menangis ketika sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya sudah mulai rusak. Jadi kita senantiasa jaga oleh kita semua untuk kelak bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Nah, di sini Bapak sampaikan tuntutan pembelajaran. Ada dua. Yang pertama adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual.
Terus yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah nanti harapan Bapak kalian bisa menganalisis perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yang kedua, kalian juga nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kaidah pencacahan, terutama permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, dari indikator tersebut Bapak buatkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di proses pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dengan kelompok, permutasi dan kombinasi, dengan menyusun informasi ke dalam LKPD dengan tepat. Saya mengingatkan materi sebelum yang sudah kita pelajari ya, yaitu yang pertama ada konsep kaidah pencacahan itu sendiri, di mana kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Bapak mengingatkan tentang metode pengisian tempat atau filling slot. Ini diartikan sebagai sebuah metode pengisian tempat dengan semua hasil yang mungkin didaftarkan secara manual. Dari angka 1, 2, 3, dan 4. Misal, angka puluhan itu kan terdiri dari 2 angka. Yang di depan itu puluhan, yang di belakang adalah satuan, gitu ya. Nah, jadi misalkan angka 1, ya, angka 1 ini kita nanti akan sandingkan dengan angka yang lain, gitu ya. Ini puluhannya, berarti kira-kira satuannya yang bisa mengisi nanti angka berapa saja. Boleh angka 1 tidak, anak-anak? Tidak. Nah, kenapa tidak boleh? Tidak, Pak. Karena ada satu, Pak. Oke, karena tidak boleh berulang, karena sudah ada 1 depan. Jadi di sini kira-kira angka berapa yang bisa masuk? 2, 3, 4, Pak. 4. Tinggal dikalikan saja. Jadi jawabannya 12. 12. Sama. Oke, gitu ya. Oh ya Pak, mengerti Pak. Tuh, Ya, Pak mengingatkan lagi materi yang sudah dipelajari. Nah, sekarang simak dulu tentang masalah kontekstual, permutasi, dan kombinasi sebelum nanti kalian berdiskusi atau menyampaikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus ada juga loh rumusnya. Yang pertama gambar apa nih anak-anak? Pemilihan ketua dan wakil. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Terus yang kedua, nah ini rapat yang dilaksanakan oleh OSIS juga pada tahun itu, yaitu gambar kedua di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan pengurus OSIS dalam rangka penyusunan program kegiatan, sekaligus pemilihan kepengurusan OSIS SMK Negeri 9 Garut masa bakti 2019-2020. Dan sini Bapak jelaskan, dua kegiatan di atas merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan kaidah pencacahan, di mana gambar pertama itu merupakan permasalahan kombinasi, karena tidak memperhatikan urutan. Kita bebas memilih 5 pasangan itu. Sedangkan yang nomor 2, nah itu urutannya diperhatikan, karena akan memilih ketua yang sudah terpilih, terus selanjutnya kita pilih sekretaris, bendahara, dan anggota. Oke. Kira-kira kalian sudah bisa menggambarkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemarin Bapak lihat di GC, kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan, dan Bapak perhatikan dan saran dari tugas kalian, bahkan ada yang malu-malu ya, malah japri ke Bapak gitu. Itu di forum GC sudah disiapkan. Jadi kalian jangan sungkan di GC saja, nanti berbagi langkah penyelesaian. dijelaskan, Ya. Pak. Silakan Teh dibacakan. Itu yang nomor pembuktian poin 3 dengan permutasi. Siap. Jadi yang pembuktian nomor 3 itu menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as. Jadi di situ 4 P3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 itu 1, jadi 1 faktorial
kemudian diurutkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, jadi hasilnya 24 cara. Jadi nomor yang poin 3 itu sama hasilnya sama yang di diagram pohon. Kemudian yang terakhir ada pembuktian nomor 6, yaitu mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. Itu termasuk kombinasi, jadi rumusnya 4C4 sama dengan 4 faktorial, 4 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, itu hasilnya ada 1 cara. Jadi sama Pak, seperti yang presentasi kelompok 2 itu ada 1 cara. Betul. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Jangan dulu ditutup share screen-nya, Teh. Tepuk tangan dulu. Ya, nih. Sudah tampil ya anak-anak? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Jadi kami sudah belajar berkelompok di asinkronus dan tadi sudah bergiliran mempresentasikan hasil pekerjaan dan luar biasa. Dan mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan ya antara permutasi dan kombinasi. Oke, ini Bapak sebatas menguatkan saja permutasi dan kombinasi. Bapak bedakan antara kiri dan kanan. Ya, di mana permutasi adalah sebagai banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Dan kombinasi adalah sembarang pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Terus permutasi juga, kalau kita simpulkan adalah urutan tidak diperhatikan. Sedangkan kombinasi itu urutannya diperhatikan. Oke, Ya, sekarang bentuk persoalan. Nah, ini misal. Pada momen ulang tahun SMK Negeri 9 Garut ke-13, sekolah akan mengadakan perlombaan bernyanyi Mars SMKN 9 Garut dengan peserta berjumlah 10 orang. Pemenang kejuaraan tersebut akan merebutkan trofi juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapakah banyak susunan kejuaraan yang mungkin terjadi dari kegiatan tersebut? 9, 7 Berhenti di 7 faktorial, Pak. 720, Pak. 720. Nah, ini kombinasi. Coba diperhatikan. Ini masuk ke kombinasi ya. N-nya ada berapa? Coba Bapak 3 jawab di sini. 60. 60 Pak. K-nya berapa? Kalau bersalaman. 60. Tuh. KTR Kalau bersalaman itu berapa orang? 2. 2, Pak. 2. Masa 2, Pak. 60 bareng-bareng gitu ya man semuanya? Gitu, Pak. Ramai banget 60. Bukan Hopimpa, Pak. Pimpah. Ya benar. Jadi N-nya 60, cuman ketika bersalaman pasti 2 orang. Berarti K-nya adalah 2. Maka nanti muncul, Dua, Pak. ini nanti kalian selesaikan dilanjutkan ya. 60 Ya, Pak. C2 dan seterusnya. Soal-soal ini nanti mirip dengan tugas evaluasi yang Bapak siapkan di Google Classroom. Nanti kalian coba jawab. Gitu. Oh, iya, Oke? Pak. Oke, Pak. Terbayang penjelasannya kira-kira? Terbayang? Terbayang, Pak, terbayang. Terbaik. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Mel? Kita bisa membedakan antara kombinasi dan permutasi. kombinasi dan Harus ada urutan, kalau kombinasi mah bebas. Oh, kombinasi tanpa memperhatikan urutan, betul. Terus selanjutnya coba Bapak ingin tanya, rumus untuk permutasi yang tadi Teh, untuk penyusun R dari M. NP R, Pak. R sama dengan R sama dengan NPN N faktorial dibagi NPR. N kurang R. ya N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Sedangkan untuk kombinasi, Ya. tadi NCK sama dengan NCK sama dengan N faktorial dikali N kurang R faktorial dikurangi S faktorial. Oke, ulangi lagi. NCK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K difaktorialkan dikali K faktorial.
faktorial. Oke, refleksi kegiatan, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan Muhammad atau seperti apa? Iya, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ya. Bagus, terima kasih anak-anak. Kita sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Itu hadis dari Bukhari. Jadi ingat anak-anak, manfaatkan masa kalian, ya, masa remaja kalian, masa tua kalian nanti, sehingga kalian bisa bermanfaat. Dan tentunya kita mencari amal barakah di dunia ini untuk bakal nanti di akhirat. Oke, itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, begitu juga kalian jadi anak saleh yang salehah. Ya, dan seperti biasa. Seperti biasa, hormati keluarga besar SMA Garut kepada ayah dan di Abu dan begitu juga untuk seluruh keluarga besar di 9 Garut. Sekian, terima kasih. Bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Allah. Alhamdulillah.